Selamat pagi semua. Di sini kami akan mempresentasikan UAS kami pada mata kuliah data mining, yaitu penerapan data mining untuk klasifikasi penyakit stroke menggunakan algoritma KNN. Perkenalkan, nama saya Novia Sitorus dan rekan saya Alif Akil, Fawas Morgana. Yang pertama, pendahuluan. Berikut adalah poin-poinnya. Poin yang pertama, stroke merupakan salah satu penyakit berbahaya dengan tingkat kematian yang tinggi di Indonesia. Pada saat ini, stroke semakin menjadi masalah serius yang harus dihadapi hampir di seluruh dunia. Hal tersebut dikarenakan serangan stroke yang mendadak dapat mengakibatkan kematian, kecacatan fisik, dan mental, baik pada usia produktif maupun usia lanjut. Poin yang kedua, alternatif solusi. Yang dilakukan pada penelitian ini adalah memanfaatkan data penyakit stroke untuk digali informasi atau pengetahuan baru di dalamnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun model baru dalam mengklasifikasi pasien untuk mengetahui apakah pasien tersebut menderita penyakit stroke atau tidak. Proses penggalian informasi baru dalam sekumpulan data dikenal dengan data mining. Poin yang ketiga, pada penelitian ini kami melakukan klasifikasi penyakit stroke dengan metode KNN. Metode KNN memiliki beberapa keunggulan, yaitu pelatihan yang sederhana, cepat, mudah dimengerti, dan efektif apabila ukuran data pelatihan besar. Namun, KNN ini juga terdapat kelemahan, yaitu nilai K-bias. Yang kedua, metode. Poin pertama, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu dataset stroke data yang diperoleh melalui web www.kaggle.com, data berbentuk file CSV yang terdiri dari 11 kolom dan 40.910 baris. Berikut keterangan dari kolomnya. Kolom pertama yaitu seks, keterangannya jenis kelamin 1 sama dengan pria, 0 sama dengan wanita. Kolom yang kedua, age, keterangannya umur. Kolom yang ketiga, hypertension, keterangannya mengidap hipertensi. 1 sama dengan yes, 0 sama dengan no. Kolom yang keempat, heart disease, keterangannya mengidap penyakit jantung. 1 sama dengan yes, 0 sama dengan no. Kolom yang kelima, ever married, keterangannya sudah menikah. 1 sama dengan yes, 0 sama dengan no. Kolom yang keenam, work type, yaitu keterangannya tipe pekerjaan. Kolom yang ketujuh, resident type, keterangannya tipe tempat tinggal. 1 sama dengan perkotaan, 0 sama dengan pedesaan. Kolom yang kedelapan, average glucose level, keterangannya kadar glukosa rata-rata. Kolom yang ke-9, yaitu BMI, keterangannya nilai BMI. Kolom yang ke-10, yaitu smoking status, keterangannya merokok. 1 sama dengan yes, 0 sama dengan no. Selanjutnya yaitu kolom yang ke-11, stroke, keterangannya mengidap stroke. 1 sama dengan yes, 0 sama dengan no. Poin selanjutnya, pemahaman data. Dataset stroke data terdiri dari sekitar 55,7% pria dan 44,3% wanita dengan rata-rata usia 51 tahun. Pengidap stroke yang mencapai 20.460 orang. Poin selanjutnya, persiapan data. Menyiapkan data untuk membuat hasil prediksi yang dihasilkan lebih akurat dengan memfilter data kosong dan data yang tidak sesuai. Contohnya, dalam dataset stroke data ini kita harus memfilter data kosong pada kolom sex dan data negatif pada kolom age. Lalu mengubah value beberapa data biner 01 menjadi yes dan no untuk mempermudah proses data mining seperti kolom hypertension, heart disease, dan stroke. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Agil Morgana. Terima kasih atas penjelasannya, Saudari Novia Sitorus.
Langkah selanjutnya di metode yaitu modeling. Data mining adalah proses yang menggunakan statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat. Algoritma K-nearest neighbor atau KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised learning di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Dalam proses data miningnya itu pertama kita read CSV filenya dengan operator read CSV, lalu kita filter data yang tidak dibutuhkan seperti data missing atau data numerik seperti yang tidak dibutuhkan saya seperti umur di bawah 0. Setelah itu kita memberikan label ke kolom struct, masuk di set operator set all. Sebelumnya itu kita mengubah tipe data biner menjadi yes atau no di operator generate attribute. Lalu kita split datanya dengan konfigurasi 70% data training, 30% data testing. Lalu kita kita letakkan algoritma KNN-nya. Selanjutnya kita apply modelnya dari data yang sudah di training dan data yang untuk testing. Lalu kita letakkan operator performance untuk melihat performance-nya dan kita jalankan dan akan mendapatkan hasil dari pembagian 70% data training dan 30 data testing, yaitu akurasi didefinisikan sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Kita dapat akurasinya 79%, 5,57%. Presisi didefinisikan sebagai rasio item relevan yang dipilih terhadap semua item yang terpilih. Presisi dapat diartikan sebagai kecocokan antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan tersebut. Di sini presisinya 90,86%. Selanjutnya recall. Recall didefinisikan sebagai rasio dari item relevan yang dipilih terhadap total jumlah item relevan yang tersedia. Di sini recallnya 65,83%. Kesimpulannya dari perhitungan 40.910 data yang dibagi menjadi 70% data training dan 30% data testing memiliki akurasi yang baik di angka 79%, 79,57%, presisi yang tinggi di angka 90,86%, menunjukkan bahwa model jarang melakukan kesalahan saat memprediksi kelas positif. Namun, recall yang relatif rendah yaitu 65,83% menunjukkan bahwa model tidak sepenuhnya efektif dalam mendeteksi semua contoh positif. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.